warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama halla hilaluhu abadan. Allahu Akbar kullama sa'imu wa aftar. Allahu Akbar kullama tarakama sahabu wa amtar. Allahu Akbar kullama nabata nabatu wa azhar. Allahu Akbar kullama at'ama qadimul mu'tar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala 'ashra dzil hijjah bi tad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khatwatin 'ashru hasanat wa muhiya 'anhu 'ashru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mujidul mu'dimul makhluqat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbaba ummatahu fil udhiyati wa a'malis shalihat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, serta waktu yang penuh dengan keberkahan ini, kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Karena dengan takwalah kita akan memperoleh solusi atas segala persoalan. Karena dengan takwa kita akan memperoleh anugerah yang di luar dugaan. Karena dengan takwalah kita akan hidup di dunia dengan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Korban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Dari seorang Rasul yang menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah, seorang Rasul yang suka menjamu tamu, sengaja mencari musafir untuk diajak makan bersama, sehingga dikenal sebagai Abu Duyuf. Seorang Rasul yang mencari Tuhannya lewat bintang, bulan, dan matahari, sehingga dikenal sebagai ahli diplomasi. Seorang Rasul yang beradu argumen dengan Namrud hingga akhirnya dibakar hidup-hidup. Seorang Rasul yang tetap berbuat baik dan santun terhadap ayahnya meskipun berbeda keyakinan. Seorang Rasul yang membangun Baitullah Ka'bah sehingga menjadi pusat umat Islam sedunia beribadah. Seorang Rasul yang ridho meninggalkan istri dan bayinya di tengah Sahara sehingga menjadi wasilah munculnya Zam-Zam, air terbaik di dunia. Seorang Rasul yang sering mengadakan perjalanan antara Mekah dan Madinah sehingga keduanya menjadi kota suci umat Islam sedunia. Seorang Rasul
yang mendoakan lembah yang tidak berpenghuni dipenuhi dengan rizki sehingga menjadi kota yang makmur dan barokah. Seorang Rasul yang mendoakan keturunannya senantiasa mendirikan sholat sehingga akhirnya Ka'bah menjadi pusat kiblat. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Seorang Rasul yang cerita hidupnya diulang oleh umat Islam dalam rangkaian manasik haji dan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban sebagai bagian dari syariat Islam. Ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Di antaranya adalah yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya. Dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kita, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah, bersuudzon kepada Allah atas apa yang menimpa kita. Padahal kita belum tahu di balik itu semuanya pasti ada kejutan, bahkan ada hikmah atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa korban ini adalah tawakal. Setelah Nabiullah Ibrahim menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya beliau dikaruniai oleh Allah putra yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun tiba-tiba Allah memberikan ujian lagi kepadanya, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak. Tuturan seorang ayah kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim juga menunggu reaksi dari putranya Ismail dengan menanyakan pendapatnya. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga harus memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Nabi Ismail dengan penuh kepastian menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas shabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dialog antara ayah dan anak sangat dianjurkan. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Nabi Ismail menuruti keinginannya agar mau disembelih. Nabi Ibrahim tidak langsung memaksa anaknya untuk dikurbankan, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa diminta pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Remaja ingin dihargai dalam mengungkapkan ekspresi, dan Nabi Ismail menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar. Ini adalah hikmah kedua pendidikan tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai pendidikan yang ketiga adalah pendidikan ketauhidan.
Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada kecintaan terhadap anaknya sendiri. Beliau menjalani ujian ini dengan baik. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menerimanya, menjalankannya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala guna untuk menilai ridhonya. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini adalah hikmah yang ketiga, yaitu pendidikan ketauhidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pendidikan keluarga beliau. Dan semoga Allah menolong kita semuanya, keluarga kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر